Jadi bagaimana kita mereinventing, artinya menemukan kembali bambu ini sebagai suatu sumber daya yang bisa kita bawa ke masa depan. Kami sedang berada di Kampung Wogo, di Mataloko, Bajawa, Kabupaten Ngada. Jadi di sini sedang hujan. Sekarang live di Kampung Wogo. Terima kasih Mas Budi. Ya, selamat datang. Di layar Ibu Desi Ekawati ini menunjukkan rumah-rumah adat di Kampung Wogo yang semuanya hampir 80% terbuat dari bambu. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang bambu dan masyarakat di Mataloko, di Ngada yang mengelola bambu, lebih jelasnya nanti kita akan diskusi bersama di edisi Berisik kali ini yang menampilkan narasumber kita, Ibu Desi Ekawati, dengan topik yang cukup menarik tentang bambu untuk masa depan. Jadi untuk bisa mengikuti acara ini, kalau bisa di follow akun p3sekpi.bli, karena besok-besok kita akan mengadakan seri berisik berikutnya yang akan menampilkan tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir di sini. Sudah mulai banyak yang live, ada 11 orang nanti, mudah-mudahan bertambah. Kita akan live 1 jam. Untuk selanjutnya saya akan coba bacakan narasumber biodata dari narasumber kita, Ibu Desi Ekawati. Beliau lahir di Jakarta tanggal 2 Desember 1974, menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Kehutanan IPB, kemudian menyelesaikan Master of Science atau S2-nya di Fakultas Earth and Environmental Science di Kagoshima University di Jepang. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral di IPB juga sebagai mahasiswa pasca sarjana dengan program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, PSL, yang dikenal dengan PSL. Nah, untuk lebih lengkapnya informasi tentang bambu, saya akan coba memancing pertanyaan kepada Ibu Desi Ekawati, dan nanti para pemirsa semuanya yang ikut dalam berisik sesi kali ini bisa ikut berpartisipasi, mengajukan pertanyaan, dan bagi 3 penanya menarik itu akan diseleksi secara ketat oleh narasumber, karena akan ada giveaway. Ya, giveaway-nya ini masih ada hubungannya dengan bambu juga. Oke. Halo Ibu Desi, monitor. Iya, selamat siang. Terima kasih Mas Budi. Saya buka masker dulu ya. Kita rahasia. Kita juga biar di daerah zona hijau nih, tapi tetap menerapkan protokol ya. Jadi untuk memulai mungkin berkaitan dengan topik yang diajukan kali ini, itu adalah bambu tentang bambu untuk masa depan. Kenapa sih harus bambu? Karena masa depan itu kan banyak. Bisa kayu, bisa logam, bisa dari bahan mineral. Nah, tapi ini Ibu Desi memilih bambu yang punya kekuatan untuk bisa mendukung masa depan umat manusia. Silakan Bu Desi, bisa dijelaskan secara singkat dulu pemantik diskusi.
Iya, baik. Terima kasih Mas Budi. Ini terima kasih juga teman-teman semua yang sudah bergabung di sesi berisik Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan Badan Litbang dan Inovasi Kementerian LHK pada siang hari ini, siang sampai sore. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Budi, biasanya kita indoor nih, jarak jauh. Nah, untuk ini karena kebetulan kami, ini kebetulan Mas Budi juga adalah tim untuk orang bambu juga gitu, dan bergabung Waduh. di kita sedang ada di lapangan di Kabupaten Ngada, jadi kita live show nih langsung. Awalnya kita berencana di hutan bambu, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Cuman karena tadi disampaikan nih hujan, akhirnya kita pindah ke Kampung Wogo yang tadi sudah dijelaskan. Kalau balik lagi ke pertanyaan ke Mas Budi tadi, kenapa sih bambu gitu? Nah, Hmm. itu juga sebenarnya eh, kita balik lagi juga ke sejarah kita ya, sejarah bangsa Indonesia dan juga sejarah perjuangan kita dulu. Kita merdeka dari bambu runcing gitu kan. Terus Iya, iya. kalau dari sisi budaya, bahkan di daerah Jawa Barat, di daerah Bali, orang pasti bilang mulai dari lahir sampai dia kembali ke pencipta, itu pasti ada unsur bambunya. Jadi kenapa kita bicara bambu? Karena pertama, dia dekat secara budaya, sosial budaya. Yang kedua, dia juga bisa mendukung ekonomi. Jadi sosial budaya dapat, ekonomi juga dapat karena orang juga banyak yang hidup juga dari bambu, itu dijual. Dan yang terakhir adalah dari sisi ekologi atau dari sisi lingkungan. Dari sisi ekologi lingkungan kita tahu bahwa biasanya kalau di bawah hutan bambu itu cuacanya sejuk, iklimnya sejuk banget. Dan di situ biasanya banyak sumber-sumber air. Begitu Mas Budi. Jadi kenapa saya pribadi akhirnya jadi orang bambu tanda kutip. Walaupun ini sebenarnya awalnya adalah penugasan dari kantor karena waktu itu kita ada kegiatan kerjasama dengan ITTO International Tropical Timber Organization di tahun 2013. Jadi sudah hampir 7 tahun nih kita bergelimang dengan bambu gitu. Ya, itu Oke. sih Om Budi. Karena kita di Flores saya panggil Om Budi saja ya. Siap, Tante. Nah, kalau di Flores juga kalau ada Om ada Tante. Oke. Jadi kira-kira begitu ya penjelasannya. Hmm, Ya, jadi bambu itu ternyata banyak gunanya selain bisa untuk merawat ekosistem, dia juga berfungsi secara ekonomi dan secara sosial. Nah, betul banget. kemu ya, kemudian kalau di benak saya itu kan tadi fungsi-fungsinya. Sekarang bagaimana sih caranya bambu itu bisa digunakan untuk apa namanya? Memenuhi atau bisa digunakan untuk fungsi-fungsi yang tadi disebutkan gitu. Misalnya gini, eh, tentu teman-teman yang hadir di sini juga bertanya-tanya, kira-kira bambu jenis-jenis apa sih yang bisa dimanfaatkan gitu loh, baik secara ekologi, secara sosial, secara ekonomi gitu. Gimana Mbak menanggapi itu? Iya. Iya, kalau kita ngelihat bambu, dulu pun saya orang yang awam ya dengan bambu, ngelihat itu pasti, oh iya bambu hanya yang pasti bentuknya seperti rumput, tapi dia yang gede banget gitu. Jadi Hmm. emang sering dibilangnya bambu ini adalah giant grass. Padahal sebenarnya kekayaan keragaman hayati bambu di Indonesia, kalau kata Profesor Elizabeth Wijaya, beliau yang dari sarjananya menggeluti bambu, itu kita punya lebih dari 170-an jenis bambu baik yang bentuknya 170 ya. bambu besar, iya lebih mungkin ya 178 itu hasil inventarisasi beliau baik yang endemik, baik yang eksotis, artinya memang sebagai koleksi. Tapi dari sekian ratus jenis hanya 10 jenis lah kurang lebih yang bisa dimanfaatkan, bukan bisa Hmm. dimanfaatkan, yang umum dimanfaatkan dan itu punya nilai ekonomi tinggi, gitu kan. Hmm. Bisa untuk rebung, bisa untuk dimakan. Bisa untuk kerajinan, anyaman. Itu biasanya ada bambu apus, dibilangnya bambu tali. Dia biasanya memang sangat lentur, jadi bagus untuk dianyam. Kemudian bambu petung, yang bambunya besar-besar. Yang bambunya besar-besar, nah itu yang biasanya juga digunakan untuk konstruksi. Dan inilah yang sebenarnya yang kita bicarakan bisa menjadi salah satu kunci untuk bambu di masa depan. Karena kalau kita bicara kayu lagi, itu kayu tentunya udah semakin menipis. Kalaupun kayu ada, kita harus menunggu.
kurang lebih ya 15 tahun, 10 tahun untuk bisa kita olah. Tapi dengan bambu, dengan adanya inovasi dan teknologi, itu bisa menjadi produk-produk yang bisa menggantikan kayu. Itulah, jadi sebenarnya ini adalah kayu untuk masa depan, dengan teknologi tentunya. Begitu, Om Bud. Nah, sebentar saya cut dulu. Jadi saya ingatkan lagi kepada teman-teman yang mau giveaway, mau dapat hadiah menarik dari narasumber. Jadi dia menyediakan hadiah tiga untuk tiga penanya. Silahkan mengajukan pertanyaan apapun yang ada di benak teman-teman untuk bisa kita share di sini, dijawab sama ahlinya nih, ahli. Nah, dan jangan lupa follow p3sekpi.bli Instagramnya, karena tiap 2 minggu sekali kita akan lanjutkan kembali seri diskusi online berisik ini. Oke, selanjutnya mungkin tadi sempat disinggung ya tentang bambu betung sebagai apa? Halo, Mbak Desi? Yes, ini saya sengaja supaya memandang kampung. Oke. Tidak bosan dengan muka saya. Saya kira salah pencet. Enggak. Karena muter-muter. Oke, jadi selanjutnya tadi berbicara tentang betung, dan ini yang akan menjamin masa depan kehidupan manusia selanjutnya. Itu kalau misalkan saya lanjutkan lagi, saya penasaran. Sebenarnya caranya gimana itu bambu betung itu bisa membantu manusia untuk melanjutkan kehidupan di masa depan? Kira-kira gimana itu? Ya, terima kasih Om Budi. Kenapa ini tadi saya tampilkan Kampung Wogo yang ada di depan saya? Ini tapi balik lagi ke muka saya agak sulit juga. Jadi kalau pemanfaatan tradisional, Bapak Ibu, teman-teman bisa ngelihat bahwa kampung di belakang ini, rumah Wogo, ini di kampung umumnya di daerah NTT Ngada ini menggunakan bambu. Itu seperti dilihat atapnya, itu kalau bahasa Sunda mungkin dibilangnya talahap. Bambu dibelah dua, kemudian disilangkan untuk menjadi atapnya. Kalau di sini dibilangnya lenga. Kemudian dindingnya itu dibuat dari pelupuh. Pelupuh itu bambu yang dikeprek, yang kemudian untuk dijadikan dinding. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan secara tradisional. Nah, kalau Om Budi tadi menyampaikan bahwa untuk pemanfaatan di masa depan, bambu bisa digunakan sebagai engineered wood, atau yang kita bilang bambu diubah menjadi artificial wood, kayu yang buatan, dengan cara di splitting, kemudian dibelah, kemudian dikasih pengawet, yang kemudian diberi kita press sampai menjadi balok kayu buatan. Nah, itulah yang kita bilang engineered bambu, yang kemudian menjadi produk-produk pengganti kayu, seperti itu. Oke, sip. Berarti kayak semacam substitusi kayu ya. Jadi kelangkaan kayu itu bisa diatasi dengan bambu sebenarnya. Jadi fungsi bambu akan menggantikan kayu yang sekarang sudah langka karena hutannya sudah banyak terjadi deforestasi juga, dan mungkin jawaban untuk itu melalui bambu dengan pendekatan teknologi ya, yang nanti syarat-syaratnya bisa dari syarat bambu itu bisa diolah menjadi kekuatannya sama seperti kayu ya, Mbak. Iya, ini seperti tadi komentar ada Pak Tetra. Pak Tetra, beliau memantau dari Yokohama. Terima kasih Pak Tetra dan Bu Emi. Bahwa bambu is 21st century wood. Jadi itu adalah untuk di abad ke depan, bambu itu sebagai salah satu penggantinya untuk kayu. Begitu. Oke, baik. Oke Mbak, ini mulai ada pertanyaan nih. Wah, pemburu giveaway sudah muncul. Jadi di sini kalau dari Ibu Retno Mariani kayaknya nih, ada mariani.retno akunnya. Kata bambu aslinya bahasa apa sih sebenarnya? Silakan Mbak. Kalau bambu, kalau secara originally, saya belum track secara umum ya dari mana. Tapi beberapa negara Amerika Latin, itu mereka juga sebut itu bambu dengan bambu. Kemudian juga di bahasa Inggris, bambu kan juga cuman dia pakai O, kita pakai U gitu, bambu. Jadi mungkin hampir di seluruh bagian negara itu
menyebutnya dengan hampir kata yang sama. Bahkan di Filipina dia juga bambu. Mungkin di Indonesia, di Melayu ya buluh dia sebut. Kalau di Jepang dibilangnya pake. Iya, tapi kebanyakan itu masih menggunakan kata bambu. Tapi itu nanti PR Bu Retno, saya juga harus cek dulu dia originalnya dapat katanya dari mana. Tapi itu umum banget digunakan di berbagai negara. Ini saya coba kembali lagi ke foto saya, tapi kayaknya susah. Mungkin ada yang bisa ngasih tahu gimana. Balik lagi ke foto saya. Oke, udah di flip, udah coba di flip Pak? Iya, ini udah, tapi dia muter-muter aja. Oh. Tapi nggak apa-apa. Kayaknya lebih indah rumah adat di belakang dibanding. Oke, mungkin sebagian dari teman-teman yang online ini pengen lihat wajah narasumber kita juga. Tapi nanti ya ini masalah kita di ini ya di Ngada, jadi live-nya dari NTT. Mungkin masalah sinyal juga agak sulit untuk flip. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya Mbak, bagaimana roadmap efektif ya peta jalan efektif pengembangan bambu di Indonesia? Ini udah advance kayaknya pertanyaannya. Jadi mungkin teman-teman yang ingin berusaha mengenali bambu, coba ikuti dulu lah. Nanti akan ketemu apa itu roadmap dan apa itu bagaimana bambu bisa sampai punya roadmap. Silakan Mbak, gimana Mbak jawabannya? Ya, sebenarnya ini kalau kita bicara peta jalan atau roadmap itu jadi PR kita bersama. Mungkin bukan hanya bambu aja kali ya, tapi hampir di semua produk. Bagaimana kita menjadikan ini satu kebijakan yang sinergis. Mohon maaf ada ringtone tambahan. Yang menyatukan antara dan menghubungkan secara integrasi antara sektor hulu, tengah, dan hilir. Dan ini yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita bisa menjadikan bambu dengan peta jalan yang cukup clear dan benar-benar tadi bisa memberikan nilai tambah yang cukup signifikan untuk masyarakat. Nah, seperti itu. Apalagi juga kalau kita untuk membawanya ke mindset industri. Berarti tidak bisa sembarangan lagi, artinya harus dengan konsep yang jelas, pasokan bahan baku yang tentu saja harus lestari, kemudian bagaimana bermitra dengan sektor-sektor yang lain, dengan sektor private, dan bagaimana juga yang lebih sangat penting menjadikan bambu sebagai komoditas rakyat supaya itu tetap menjadi nilai tambahnya untuk ke masyarakat seperti itu. Oke. Mungkin ini pertanyaannya berhubungan juga dengan kegiatan proyek-proyek yang dilakukan Mbak Desi dan Bu Desi dan teman-teman ya. Jadi kalau tadi kan skenarionya ya. Kalau dalam praktisnya itu dari tataran praktisnya apa saja yang sudah dilakukan gitu Bu untuk mewujudkan roadmap yang efektif tadi dalam pengembangan bambu di Indonesia. Ya, sebenarnya ini juga yang sedang kita kerjakan bersama-sama mitra kita dari Yayasan Bambu Lestari, Environmental Bamboo Foundation, yang dengan Pak Arif Rabik yang sebagai direktur utamanya Yayasan Bambu Lestari. Tahun 2015 kita mencetuskan apa yang kita sebut gerakan industri bambu berbasis rakyat. Nah, industri bambu berbasis rakyat ini yang seperti tadi saya jelaskan adalah bagaimana kita membawa nilai tambah lebih di bambu dengan berbasis masyarakat menjadi mass production yang memang itu untuk pasar yang lebih luas. Tentu ini bukan sesuatu hal yang semudah membalikan telapak tangan, karena seperti kita tahu tadi di awal, bambu erat dengan budaya, erat dengan sosial masyarakat yang terbiasa mengerjakan bambu sebagai komoditas tradisional. Nah, bagaimana kita mulai mengenalkan dengan perlunya kualifikasi produk, perlunya prasyarat sebagai bahan baku industri, itu yang menjadi PR kita bersama. Dan itu yang kita lakukan untuk fondasinya yang tadi kita sampaikan, bekerja sama dengan International Tropical Timber Organization dengan ITTO. Itu membangun gerakan 1000 desa bambu namanya. Itu sebagai salah satu bentuk movement yang intinya memang untuk community based bambu industry. Kemudian kita dilanjutkan dengan kerjasama lewat ASIAR, Australian Center for International Agricultural Research, Australia, dengan bersama-sama dengan The World Agroforestry Center, ICRAF, kita bagaimana mengembangkan benar-benar di tingkat site, di tingkat tapak.
kalau teman-teman tadi ngelihat di live IG-nya, di live IG, di IG-nya saya tadi kita melihat bagaimana agroforestry bambu, yaitu bagaimana kita menggabungkan jenis-jenis komoditas lain bersama-sama bambu untuk menjadi komoditas ikutan juga dalam pemanfaatan kita sebagai tadi industri bambu berbasis rakyat, begitu. Itu yang sedang kita jalankan sampai saat ini. Ya termasuk sebenarnya dengan Mas Budi ini sebagai ahli antropolog dan sosial, bagaimana kita memperkuat modal sosial. Di sini sangat modal sosial atau modal budaya yang dimiliki masyarakat sudah ada. Mereka sudah nanti di sini ada Om Budi, ada Om Handoyo juga nih tadi di live, ada Waja, ada RII, local wisdom yang juga melindungi bambu. Nah itu bagaimana itu bisa menjadi kekuatan untuk memberikan nilai lebih tadi kepada bambu dan bisa memberikan benefit ekonomi yang lebih tinggi, begitu. Oke, jadi Pak mulainya sejak tahun berapa Bu? Tadi ITTO dan dia lanjut dengan ICR itu? Iya, jadi ITTO dari tahun 2014 sampai 2016, kemudian di 2018 kita lanjut dengan ICR di ICRAF dengan kerjasama Kanopi-nya. Baik Bu, ini dan kalau boleh nambahkan Mas Budi, karena memang boleh. Kita semua kan dari Puslitbang Sosial Ekonomi, Kebijakan, dan Perubahan Iklim. Jadi menurut kita juga bahwa memang Puslit kami ini yang mempunyai tupoksi utama untuk di penelitian sosialnya, ekonominya, juga bagaimana kebijakannya bisa membawa itu menjadi suatu policy, regulasi bersama. Dan juga terkait dengan perubahan iklim. Karena bambu dengan perubahan iklim ini juga cukup cukup kuat relasi, dan ini yang masih jadi PR bersama. Ini belum menjadi bahasan di kegiatan kerjasama ini, dan ini mungkin akan menjadi salah satu topik juga untuk bisa dilakukan kegiatan lebih lanjut. Oke, baik. Mungkin itu ada benang merahnya ya. Jadi ada hubungannya dengan pertanyaan roadmap tadi gitu. Mudah-mudahan bisa teman-teman yang ikut live bisa dapat gambaran apa hubungannya roadmap dengan bambu dan dengan masa depan umat manusia. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Bu tentang budidaya bambu. Jadi ini Ibu Desi mau bertanya dong dari Aztec kita, nama akunnya. Budidaya bambu itu gampang nggak sih Bu? Dari awal sampai bisa panen itu berapa lama waktunya? Silakan Bu. Iya, terima kasih. Ini Mas Aztec, teman sekelas di PSL. Dan Mas Aztec ini bertugas di Taman Nasional Gunung Merbabu. Jadi ini cukup menarik juga. Kalau budidaya bambu tuh karena tadi disampaikan di awal, bambu itu kan rumput ya. Jadi sebenarnya dia bisa tumbuh di mana-mana. Tumbuh di mana-mana asal di tahap awal pada saat penanaman, setidaknya 2 tahun pertama, dia harus cukup air. Tapi setelah itu dia punya rimpang yang cukup kuat, dia pasti akan survive hidup. Jadi sebenarnya nggak sulit Mas Aztec. Tinggal bagaimana kita bisa menjadikan bibit bambu itu bisa tumbuh bagus di lapangan. Seperti itu. Dan yang seringkali menjadi kesalahan kita bersama adalah penggunaan bibit bambu pada saat penanaman. Yang mana dia sebenarnya belum siap tumbuh untuk di lapangan, kemudian tidak adanya pemeliharaan, apalagi salah tanam dalam arti bukan di musim yang tepat, itu justru akan membuat kegagalan bambu. Tapi kalau di sini teman-teman dari Yayasan Bambu Lestari juga sudah mengembangkan bagaimana sistem pembibitan yang cukup kuat begitu dilepas di kondisi lapangan. Nah ini juga yang akan kita coba kembangkan juga supaya tadi untuk meminimalisir kegagalan penanaman bambu yang sudah banyak dilakukan di program-program kita. Begitu. Oh, baik. Mulai panas ya otak kita dan pikiran-pikiran kita menerima input-input yang sangat fresh, segar sekali langsung dari orang yang menangani bambu. Mudah-mudahan menambah wawasan. Nah, kita akan lanjut lagi, tapi sebelumnya saya masih mengingatkan lagi pada teman-teman yang ikut live saat ini, jangan lupa follow akun p3sekpi.bli dan jangan lupa juga untuk ikut partisipasi ya, bertanya di sini karena ada giveaway. Ini dari vlogger Kompasiana Bu, selanjutnya nama akunnya vlogger Kompasiana.
Di sini dia bilang topiknya menarik, bambu untuk masa depan. Dan ke depan kita tidak mau harus berada dan mementingkan zaman digital. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya bambu diposisikan di atau ditempatkan di era tersebut? Dan dia melanjutkan dengan pertanyaan, eh, bambu dicoba digalakan, dikembangkan, tapi industri bambu terlihat sangat lambat perkembangannya. Khawatir nanti supply demand-nya akan berubah trennya gitu. Nah, dua pertanyaan ini Bu, silakan saya Ya, wrap up. Hmm. baik, terima kasih. Kalau untuk yang pertanyaan pertama, sebenarnya balik lagi tadi itu ya, yang seperti saya udah jelaskan sebelumnya. Kalau untuk di masa depan, sebenarnya bambu dengan teknologi dan inovasi bisa menjadi promising product yang bisa menggantikan kayu. Kemudian ini sebenarnya nyambung dengan pertanyaan kedua tadi. Sebenarnya kalau kita bicara industri bambu, kemudian juga produk bambunya, ini kayak kita bicara chicken and egg. Duluan ayam apa duluan telurnya? Gitu. Kenapa kita duluan ayam dan duluan telurnya? Karena gitu. Kita kalau mau bicara industri dulu, suplai bambu apakah sudah bisa memenuhi untuk ke industri? Karena akan berbeda kalau kita bicara misalnya produk anyaman yang tidak terlalu membutuhkan banyak bambu misalnya gitu kan, karena masih dikerjakan manual oleh ibu-ibu penganyam misalnya dengan tangan, kerajinan tangan. Berbeda dengan industri yang pasti menggunakan mesin dan membutuhkan bahan baku jauh lebih banyak. Jadi kita harus make sure dulu sumber daya bambu itu cukup di Indonesia, karena banyak itu belum tentu itu cukup banyak untuk dijadikan bahan baku industri gitu. Tapi itu harus sudah mulai dilakukan. Makanya akhirnya daripada kita bicara ayam dulu atau telur dulu, kita coba bergerak paralel dengan industri mungkin masih medium scale. Sebenarnya banyak teman-teman yang sudah bergerak di industri laminasi, baik yang untuk di industri medium scale dan semuanya gitu. Tapi ya itu tadi kalau kita mau scaling up ke yang industri lebih besar, kita harus memastikan sumber daya bambu itu mencukupi sebagai bahan bakunya. Seperti itu, Mas Budi. Baik, cukup menarik lagi nih. Ada pertanyaan lagi Bu tentang ini kayaknya pernyataan nih ya dari Tetora 2014 lagi. Jadi produk-produk bambu dengan desain yang hebat perlu membanjiri pasar agar masyarakat terbiasa dengan bambu dalam daily life mereka. Ini setuju nggak Mbak dengan ini? Apakah ini salah satu solusi mungkin ya Ya, supaya lebih populer lagi bambunya? benar. Benar, setuju banget dengan yang disampaikan oleh Pak Tetra nih. Pak Tetra tahu persis gitu bahwa memang ini juga mungkin Bapak Ibu teman-teman kalau pernah ke salah satu toko franchise dari luar yang ada di daerah Serpong sana, di Alam Sutra, itu kalau Bapak Ibu melihat, nggak boleh nyebut brand kan ya di sini. Jadi kalau misalnya uh, di toko besar itu perabot rumah tangga, mau kursi, mau meja, bahkan kotak tisu dan semuanya itu sudah ada yang terbuat dari bambu. Bukan sudah ada, malah banyak sekali produk yang terbuat dari bambu. Dan sedihnya itu kebanyakan masih impor. Karena memang belum bisa kita belum bisa melakukan, dan ini yang sedang kita inisiasi juga bagaimana dari bambu-bambu lokal ini bisa memenuhi pasar seperti itu gitu. Iya. Ini Bu, karena eh, backgroundnya rumah adat, tapi katanya ada yang ngerespon bahwa backgroundnya ini nggak kelihatan juga burem gitu. Jadi kami minta maaf ya. Tadi Bu Desi sebenarnya coba memflip kameranya untuk bisa menghadap ke rumah adat, itu berhasil, tapi pas dibalikin lagi nggak berhasil. Mungkin nih Iya, nggak mohon tahu maaf karena apa HP-nya atau sinyalnya saya nggak ngerti. Cuman daripada ini kita kan durasinya 1 jam, kita langsung aja ke eh, acaranya gitu. Nah, ada pertanyaan lagi dari vlogger Kompasiana. Ini kayaknya dia sempat melihat background rumah adatnya nih, kan dari bambu juga. Dari rumah adat yang jadi lokasi kegiatan, ini sepertinya masih kurang penggunaan bambunya ya. Kalau rumah adat seperti rumah adat Toraja, misalnya dia kasih contoh, bangunannya dominan bambunya. Apa begitu ya? Benar nggak Bu? Halo? Hmm?
Gimana? Maaf, tadi berusaha memflip kamera, jadi lockout malah. Kita coba hubungin lagi ke narasumber, Ibu Desi Egawati. Nah, ini kita coba panggil lagi. Mudah-mudahan berhasil. Ya, jadi durasinya ini 1 jam ya. Kita sudah berjalan. Nah, Mohon maaf karena akhirnya bisa juga. gaptek. Ya, sama saya juga. Padahal ini tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada kaum milenial ya, karena Instagram itu kan yang mainin kan kaum milenial. Kita berusaha masuk situ, tapi ternyata teman-temannya juga masih kolonial juga. Tapi alhamdulillah nih sudah berhasil masuk lagi. Ya, jadi mungkin pertanyaan selanjutnya di sini. Ini banyak sekali nih yang nanya nih. Kami terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah hadir. Jadi saya ulang lagi ya Bu, ini dari vlogger Kompasiana ada yang bertanya, dari rumah adat yang jadi lokasi kegiatan, ini sepertinya masih kurang penggunaan bambunya. Kalau rumah adat seperti rumah adat Toraja, itu bangunannya dominan bambunya. Apakah betul? Kira-kira persentasenya emang berapa sih penggunaan bambu yang di rumah ini? Ini mungkin, iya, makasih Mas Budi. Tadi mungkin antara kamera HP saya yang tidak bagus atau terlalu blur. Jadi sebenarnya di sini atap dan dinding sampai ke lantai itu menggunakan bambu. Jadi mungkin bisa dibilang sekitar hanya atap ininya aja, atap apa yang dibilang itu ujung-ujungnya aja yang menggunakan rumput gitu. Tapi mungkin bisa dibilang di sini hampir 80-90% menggunakan bambu gitu untuk bahan bakunya gitu. Baik. Ya. Kemudian lanjut Bu, ini karena banyak yang bertanya, saya coba mengakomodir semua ya. Ini mumpung ada ininya kan, orang dari bambu. Ini giveaway-nya. Itu diunjukin giveaway-nya. Biar makin. Jangan lupa jatah host ya Bu. Nah, ini ada dari Emi Tetra Jewelry. Kayaknya nih Pak Tetra juga ini. Kepinginnya bambu itu. Istrinya Pak Tetra. Oh, istrinya. Aduh, mohon maaf. Saya so tahu ya. Makasih Bu Emi. Ya. Jadi kepinginnya bambu itu benar-benar dikerjakan masyarakat untuk jadi barang modern di zaman sekarang. Masa depan bambu yang masyarakatnya bisa membuat sesuatu, bisa dipakai, manfaatnya sehari-hari. Itu kalau untuk, terutama untuk konstruksi gitu. Kayaknya ini statement ya. Kalau untuk konstruksi memang kerja besar. Benar gak Bu kayak gitu Bu Desi? Iya, iya benar. Jadi ini kita bicara tadi ya, kalau untuk pengganti kayu. Jadi karena ada teknologi dan inovasi yang ada di situ untuk sampai menjadi bambu menjadi produk seperti kayu. Tapi sebenarnya ini bisa Pak, kita bagi menjadi bentuknya komoditas itu kan ada value chain ya, ada rantai nilainya. Dan bagaimana masyarakat bisa menjadi bagian dari value chain tersebut. Misalnya dengan sebagai supplier bahan baku setengah jadinya. Tapi itu ada industri besar yang akan mengolahnya dengan untuk menjadi produk yang seperti diinginkan tadi untuk menjadi high end seperti itu. Nah, dengan menjadi supplier untuk di bahan baku setengah jadi ini tentunya juga akan memberikan nilai tambah karena untuk produksi tentunya kita membutuhkan bahan baku yang cukup besar. Bukan hanya mungkin setidaknya 3 ton per hari. Bapak Ibu bayangkan kalau kita perlu 3 ton per hari untuk bambu strip, itu berapa rumpun bambu yang harus dibutuhkan. Makanya kita harus memastikan, make sure bahwa bambu yang ada itu cukup untuk bisa mensuplai sampai ke 3 ton per hari itu tadi. Nah ini bagaimana mekanisme ini? Ya, caranya gimana Mbak? Karena kan gini logikanya, kalau 3 ton sehari, sedangkan bambunya itu segitu-segitu aja, itu nanti bisa habis gitu loh. Kalau dari pandangan orang awam kan gitu. Itu gimana 3 ton tiap hari? 3 hari aja udah 9 ton kali berapa hari kan banyak itu. Itu gimana caranya? Itulah yang tadi kita sebutkan dengan gerakan industri bambu berbasis rakyat. Artinya tidak semudah membalikan tangan dengan bambu yang ada. Makanya kita kalau untuk bisa memastikan industri bisa jalan, kita harus bisa pastikan ada 70.000 rumpun di situ untuk bambu besar. Kalau belum ada, ya harus tanam dulu. And then tunggu sampai
let's say 7 tahun, baru kita 7 tahun. mulai bisa produksi, ya. Tapi walaupun itu 7 tahun baru bisa panen, seterusnya kita akan panen tiap tahun tanpa harus menanam lagi. Beda dengan kayu. Kita tunggu 10-15 tahun, tapi untuk panen berikutnya kita harus starting lagi dari awal. Kalau bambu, sekali kita tanam, dia jadi rumpun yang cukup besar. Itu setelah itu kita akan panen setiap tahunnya. Begitu. Caranya gimana itu bisa panen setiap tahun? Nanti bambunya habis. Nah, logika awam gitu, Bu. Gimana caranya itu? Ya. Jadi, kalau bambu, apalagi khususnya kita, yang bambu berumpun, benar, Bapak Ibu juga harus melihat, teman-teman juga harus tahu, ada 2 macam tipe bambu di sini. Ada yang kita bilangnya sebagai clumping bambu. Clumping itu artinya rumpun. Kayak kita nih di Indonesia, karena kita kekeluargaan cukup tinggi, kebanyakan bambunya adalah bambu berumpun. Tapi Bapak Ibu teman-teman kalau pernah ke China, atau pernah ke Jepang, atau pernah ke Korea, itu kebanyakan bambu yang tumbuh satu-satu, yang kita bilang monopodial, gitu kan. Nah, untuk bambu tadi, itu tentunya juga harus dipanen. Dalam arti harus ada pemeliharaan. Karena dia tadi seperti rumput, dia punya anaknya. Kalau dia tidak ada pemanenan atau tidak ada pengurangan, tentunya rumpunnya akan rapat sekali. Gitu. Jadi itu tadi, panen setiap tahun adalah harus, karena dia tiap tahun juga akan memproduksi rebung. Anak-anaknya banyak gitu. Jadi emang harus panen. Oke, jadi yang paling tua dipanen, nanti anak-anaknya dan ini generasi di atas anak-anaknya masih bisa hidup ya dengan. Kalau untuk untuk kebutuhan industri harus yang usia 4 tahun. Oke. Ya. Jadi kita bilangnya itu buyut. Buyut ya. Kalau teman-teman di sini, teman-teman dari YBL Yayasan Bambu Lestari mensosialisasikan itu ada 4 keluarga bambu, ada buyutnya, ada neneknya, ada ibunya, ada anaknya. Nenek pun tidak bisa belum boleh dipanen karena dia masih 3 tahun. Tapi buyut ini, tapi buyut ini yang harus bisa dipanen. Jadi dia kalau udah punya 4 generasi ya, 5 generasi ya. Ya, 5 untuk cadangan amannya. Iya, itu baru bisa pemanenan. Itu untuk menjamin keberlanjutan produksi tadi. Karena memang kita larinya juga adalah untuk keberlanjutan pasokan untuk ke industri. Karena tentunya kita industri tidak untuk dan keberlanjutan bambunya sendiri gitu. Yang paling penting kan itu sebenarnya. Jadi industrinya sustainable, tapi bambunya habis kan sama aja kan? Nggak bagus. Kita harus dua-duanya. Mungkin itu poinnya. Dan juga kita paling menentang dengan sistem tebang habis. Wah, itu merusak bambu sekali. Dan itu tidak bisa. Bahwa memang kalau di bahasa kehutanannya kita harus selecting cutting. Jadi harus pemanenan terpilih. Gitu. Baik, Bu, ini ada pertanyaan selanjutnya karena waktu ya, saya coba mengakomodir. Ini dari Lili_Naps. Wah, keren sekali namanya. Halo Kakak Lili. Kakak Lili. Halo Kakak Lili, salam kenal. Nanti ke Om Anes saya disampaikan salam. Sebuah desa adat di Lombok yang rumah-rumahnya dari bambu tidak hancur saat gempa Desember 2018. Mungkin ini harus diwajibkan desa-desa tetap dari bambu. Ya, rumahnya terutama di daerah rawan gempa. Ini gimana, Mbak? Emang dia ini ya, salah satu solusi ya untuk gempa ya, bencana gempa ya? Ya, setuju banget. Dan ini kalau teman-teman komunitas bambu di Indonesia ini kan banyak sekali ya. Dan ada teman-teman komunitas arsitek yang memang juga mempromosikan bangunan-bangunan bambu dengan tanda kutip modern. Kadang kan kita sering melihatnya bambu itu adalah kalau bahasa Inggrisnya is wood for poor people, kayunya orang miskin gitu. Tapi bagaimana kita bagaimana bisa merubah mindset itu bahwa bambu adalah kayunya orang bijak. Bambu is for wise men wood. Nah, itu artinya kita udah mulai memikirkan kayu sudah makin berkurang, tapi bagaimana tapi dengan desain-desain yang high end. Dan benar banget, dan itu kejadian waktu pas gempa di Lombok, rumah-rumah yang masih konstruksinya bambu itu justru yang masih tetap berdiri. Karena dia mengikuti kejadian gempanya. Gempanya bergerak, dia akan ngikutin geraknya seperti itu. Kan akan beda dengan bahan konkret yang memang udah fix ya. Jadi begitu ada gempa, ya dia nggak kuat jadinya gitu. Berarti nanti berarti nanti bisa ketahuan ya kalau orang yang nanam bambu, berarti dia taat pajak ya, karena.
Karena orang taat pajak itu pasti orang bijak taat pajak. Ya. Baik Mbak, ini ada selanjutnya dari Faisal Fajri. Ini Mas Faisal nih, nanya juga dia nih, kayak cari giveaway nih. Ntar aja, nanyanya di kantor. Oh. Ya, Kenapa? jika bambu difungsikan sebagai substitusi kayu atau pengganti kayu, maka ia akan bersaing dengan baja ringan. Wah, ini lagi tren memang ya. Yang lebih murah, praktis, dan tahan lama. Bagaimana menurut Mbak Des? Gimana tuh Mbak? Saingannya banyak nih. Benar. Itu yang jadi PR dan tantangan tersendiri. Jadi akhirnya kan kita balik lagi, bagaimana kita mau membawa produk bambu ini. Membawanya itu apakah tadi ini sebagai produk yang ramah lingkungan? Karena untuk makin ke depan orang yang aware terhadap green living, green materials, sustainable material itu pasti juga akan lebih tinggi. Tapi kita tidak juga pungkiri kalau memang terkait tadi lebih ekonomis dan semuanya itu kita tidak saling menyalahkan. Tapi kita akhirnya bermain dengan bagaimana memainkan peluang pasar di sini. Kalau teman-teman pernah melihat di luar negeri sekarang sudah ada rencana pembuatan skyscraper pencakar langit, gedung pencakar langit yang semuanya full dibuat dari bambu. Nah itu kan sebenarnya menjadikan prestis buat orang yang punya gedung itu, bagaimana dia menunjukkan dia menjadi orang yang peduli terhadap renewable materials, green materials, dan semuanya. Yang tentunya juga harus dirumuskan dengan baik, karena memang tadi salah satu kendalanya, bukan kendala, salah satu mungkin ini utamanya adalah api, misalnya gitu kan, kalau produk bambu. Tapi itu semuanya dengan tadi, balik lagi ke teknologi dan inovasi, semuanya sudah bisa diminimalisir, artinya resiko-resiko itu gitu. Tapi kita tidak juga menyalahkan sih dengan material yang lain, karena semuanya juga pasti tergantung balik lagi ke kebutuhannya gitu. Iya, betul. Baik, kembali saya mengingatkan kita lagi online, lagi live di Instagram P3 Sekpi, membahas tentang bambu dan masa depan. Mungkin bagi teman-teman yang baru gabung, kita masih sisa beberapa, masih ada 15 menit lagi ya, timekeeper. Ya, saya punya timekeeper nih, supaya nggak bablas. Tadinya mau kita ajak ke hutan bambu ya. Hutan bambu belakang. Ya. Ini banyak ya yang online nih, terima kasih banyak. Ini ada 30, 31 yang online, ini lumayan ya. Kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, sharing pertanyaan juga, karena penting juga, pengetahuan tanpa pertanyaan juga kan nggak ada gunanya juga. Jadi mana yang dibutuhkan kita nggak tahu. Tapi di sini banyak. Ini saya lanjutin ya, dari Rima Purnamayani, nama akunnya. Jangan ini teman Bu Desi juga nih, enggak, bukan ya? Iya benar. Halo Bu Rima. Berarti saya dapat giveaway nih. Ibu Desi, tadi disampaikan bambu bisa jadi upaya mitigasi perubahan iklim. Dalam program Desa Bambu, nah tadi sempat disinggung program Desa Bambu tadi di depan. Apa saja sih yang dilakukan terkait mitigasi perubahan iklim? Makasih. Ya, makasih Bu Rima. Ini teman sekelas saya juga yang ada di Kementan, beliau ahlinya gambut ini. Nah, kalau kaitannya dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebenarnya Bu Rima, itu kalau dari sisi sequestration, penyerapan karbon, ini yang sekarang kita juga sedang berjalan juga penelitiannya. Ada dibantu dengan teman-teman, tapi masih ongoing nanti di 2021 gitu, di 2021 dengan teman-teman Yayasan Kehati dengan CSR dari salah satu bank, itu kita akan meneliti tentang seberapa banyak sebenarnya karbon yang bisa diserap, atau kalau kita bicara CO2 ya, CO2 yang bisa diserap oleh si bambu tersebut, dan berapa yang ada disimpan di dalamnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk upaya bagaimana bambu juga bisa menjadi salah satu jenis yang bisa membantu penyerapan karbon tadi gitu. Kemudian dari sisi adaptasi sebenarnya yang tadi sudah kita jelaskan, bagaimana kita juga bisa membuat produk-produk atau bangunan-bangunan yang dengan menggunakan bambu tadi yang sebagai bahan yang ramah lingkungan, renewable, kemudian juga green materials yang seperti itu. Sebenarnya banyak hal juga. Untuk di negara lain, contohnya di China, itu sudah ada kelompok masyarakat yang bisa mendapatkan carbon fund dengan menanam bambu. Jadi ada satu daerah di, saya lupa, di Lin'an atau di Anji Prefecture,
dia dapat sertifikasi karena dia ada menanam bambu, dia dapat sertifikat istilahnya dana untuk itu tadi dana karbon. Dan ini yang mekanisme ini yang belum ada di Indonesia karena tadi kita harus mengumpulkan banyak data seberapa besar sebenarnya nilai serapan karbon dan semuanya. Ini yang membutuhkan penelitian lebih lanjut gitu. Oke. Begitu Mas Budi. Baik, kira-kira BTW kita seragamnya memang merah-merah nggak sengaja ya Mas Budi. Ini tadi ada yang komen soalnya. iya itu betul. Sama Oke. Ya, saya sengaja nanya waktu ya supaya nggak kebablasan. Jadi kita kebetulan nggak janjian sih, saya juga bingung ini. Tahu-tahu pakai baju merah, saya kan pakai baju bambu nih, ada hadiah kemarin dari Kanopi. Nah, kalau Ibu Desi itu bambunya bajunya dari serat bambu gitu. Benar. Ternyata bisa. Jadi, gitu. Jadi selain tadi kita bicaranya adalah bambu sebagai material building ya untuk construction. Di luar itu, ini bisa jadi serat. Ini adalah campuran bambu. Kenapa saya beli? Karena di labelnya ada tulisannya bambu cert. Nah, jadi saya beli. Kemudian ada bisa juga menjadi kertas. Teman-teman mungkin sudah banyak lihat ya di toko-toko retail di yang mart-mart itu tisu-tisu itu sekarang yang mereknya Wataru itu dibilang udah bambu paper yang dibuat dari kertas bambu atau serat bambu. Jadi ya itu tadi banyak sekali peluang yang bisa diambil dari untuk manfaat bambu. Baik Mbak, kita lanjutkan. Ini ada dari Pak Aris nih, Pak Haris Hoyong Sakola Deui. Nama akunnya. Jadi ini kayaknya masih ada, sebenarnya udah jauh nih, cuman saya tanya aja, apakah sudah ada konsep industri bambu supaya bambu bisa bersaing di dunia modern? Misalnya contoh mulai dari digantinya genteng rumah dengan bahan lain gitu. Kayaknya ini udah terjawab ya tadi ya, genteng di sini kan pakai bambu ya. Gimana Pak? Iya. Kalau untuk yang untuk ini yang ada di sini bangunannya masih tradisional, tapi kalau untuk di tempat lain, Kang Aris juga bisa datang ke ini deh, ke ke tadi toko yang saya sebutkan cukup besar di Alam Sutra itu kalau melihat produk bambu sangat banyak sekali, yang sudah cantik-cantik dan memang biasanya tadinya dibuat oleh kayu, tapi sekarang udah bisa dibuat dari bambu. Kemudian kalau untuk sampai ke atap dan semuanya, kalau di negara kita mungkin belum ya, tapi kalau untuk konstruksi sudah banyak. Lantai bambu sudah banyak di Indonesia juga. Tapi kalau untuk pemanfaatan yang lebih advance lagi, bisa sering main ke Cina deh. Main ke Cina itu banyak sekali pemanfaatan bambu karena mereka mulainya sudah lebih dahulu dari 50 tahun lalu sudah mulai starting untuk pengembangan bambu untuk ke pemanfaatan yang lebih luas begitu. Oke. Jadi nanti kalau main-main ke toko yang besar itu yang di Alam Sutra itu hati-hati sama istrinya ya karena semua barangnya cantik-cantik. Barang bambunya maksudnya. Paling istrinya yang kalap nanti. Oke. Baik nih selanjutnya nih Mbak ada dari Mas Doni nih. Ternyata nanya dia online dia, Doni Wicaksono. Oi Mas Bro. Ya, halo Mas Doni. Mbak Desi nanya dong, apakah bambu lebih banyak diarahkan untuk industri? Gimana irisannya dengan bambu sebagai fungsi budaya? Akankah nanti memicu perubahan budaya masyarakat, terutama masyarakat adat nanti dalam menanam bambu? Gimana, Mbak? Nah, ini sebenarnya bisa jawab Om Budi nih, hostnya juga sebenarnya. Gimana? Saya kan perannya sebagai penanya ini. Iya, jadi Mas Doni, itu yang jadi concern Mas Doni, itu juga yang menjadi perhatian kita bersama. Dalam arti gini, kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada sekian ratus jenis bambu yang ada di Indonesia gitu kan. Tapi sebenarnya hanya kurang lebih 10 sampai 15 jenis yang biasa dimanfaatkan untuk nilai ekonomi gitu kan. Nah, untuk balik lagi ke pemanfaatan budaya, sebenarnya itu tidak akan sangat mengganggu karena justru saat ini sudah pemanfaatan budaya udah banyak mulai ditinggalkan. Kalau teman-teman bisa lihat, satu kampung ini memang masih menggunakan bangunan bambu utamanya. Tapi di luar sana sudah banyak yang sudah menjadi bangunan-bangunan konkrit atau tembok gitu. Jadi sebenarnya juga, tapi di sini tetap dipertahankan karena memang ini kampung adat, di mana mereka setiap tahun pasti akan mengadakan upacara di sini gitu. Nah, ini sebenarnya bukan tidak akan, ya seperti kita ketahui juga lah, hampir di semuanya bahwa mulai ditinggalkan gitu secara budaya. Tapi justru yang kita lakukan di sini adalah yang tadi saya sebutkan,
ini kerjaannya Mas Budi sama Mas Handoyo dari kantor kita. Bagaimana menjadikan modal sosial, modal budaya yang sudah ada di masyarakat ini menjadi sesuatu yang bisa digunakan untuk membawa mereka ke peningkatan taraf hidup lebih baik dengan nilai ekonomi. Gitu. Karena untuk kita bicara kelestarian bambu, mereka sudah punya local wisdom, ada Waja dari yang melindungi hutan-hutan bambu mereka. Nah, bagaimana itu menjadi modal yang tadi untuk ke arah industri gitu. Sebenarnya ini juga yang yang dilakukan oleh China ya. Mereka juga starting point-nya adalah land reform di tahun 70-an. Land reform tahun 60-an, tahun 70-an itu memberikan akses masyarakat ke kawasan hutan negaranya yang kemudian ditanami oleh berbagai jenis HHBK, salah satunya bambu. Nah, dari situ mereka juga paralel mulai dengan penelitian, pengembangan inovasi, pembuatan pabrik dan semuanya. Dan sampai China menjadi negara yang terdepan untuk semua produk-produk bambu. Dari tusuk gigi sampai ke produk yang lebih sophisticated. Sekarang mereka bisa bikin paralon, pipa-pipa besar itu dari bambu semua. Nah, kita bikin tusuk gigi, kadang tusuk gigi masih impor. Aduh, sedih sekali saya. Ya, itulah menjadi PR kita bersama sebenarnya. Menjadi PR kita bersama. Ternyata dia biar kecil tapi susah ternyata bikinnya tusuk gigi dari bambu. Oke Mbak, ini kita sisa 5 menit lagi. Jadi 9 menit. Oh, oke. Jadi ini satu lagi Mbak pertanyaan. Ini bagus nih dari Mas Faisal Fajri nih. Setahu kami dia lagi. Iya, ini karena dia penasaran nih. Setahu kami penasaran mau dapat giveaway. Saya sambil lihat. Setahu kami bambu yang tua itu kan posisinya di bagian tengah. Nah, ini kayaknya benar ini dia. Tahu bambu nih dan sekitarnya bambu dan di sekitar itu bambu muda. Bagaimana caranya manen bambu tua yang baik? Gimana, Mbak? Kayaknya makanya nanti Mas Faisal next visit harus ikut ke sini ya, sambil ikut kita mau mengadakan kegiatan kita selanjutnya adalah kita buat sekolah lapang bambu. Wah, jadi kalau mau belajar bambu harus ke kebun bambu. Nggak bisa belajarnya dari classroom, dari ruang kelas gitu. Nah, kayak Bu Lili tadi ya tuh bilang harus ke mata loko katanya tadi ada. Nah itu, jadi untuk tadi benar sekali bahwa bambu yang tengah itu yang kita bilang awalnya tadi buyut itu biasa di tengah. Nah ini tergantung kita lihat si rumpun tadi sampai sejauh mana kerapatannya. Tapi kalau kita mau ngambil ke tengah, memang seharusnya sebaiknya kita membuat jalan dulu supaya kita bisa masuk untuk ambil bambu yang ada di tengah, yang tua tadi kayak gitu. Oke, sip. Berarti kayak lubang kunci gitu ya. Istilahnya tuh ya, dibuka sistemnya dulu. Ada tapal kuda, ada lubang kunci, ada berbagai metode. Ya. Jadi nanti kalau mau jadi peserta lokal, ya, Mbak, ya? Benar. Dan kalau mau belajar beneran, ayo jadi ini siswanya sekolah lapangan. Gak apa-apa Mbak, yang penting diongkosin mungkin mikirnya Pak Faisal. Untuk terakhir Mbak, kita kasih closing statement buat ini karena waktu juga ya. Lumayan ini sampai terakhir masih bertahan 29 orang loh. Jarang-jarang. Promosi. Ya, jadi closing statement Mbak untuk bambu dan masa depan topik kali ini. Ya 2 menit lah. Silakan Mbak sebelum ini. Iya, baik Mas Budi. Jadi kalau kita bicara bambu itu adalah sebenarnya bukan sesuatu hal yang asing. Jadi bagaimana kita mereinventing, artinya menemukan kembali bambu ini sebagai suatu sumber daya yang bisa kita bawa ke masa depan. Itu yang menjadi PR kita bersama. Terkadang kita sudah sering kali melihat, sudah terbiasa dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi kita tidak sadar itu punya peluang dan punya potensi yang lebih selama kita bisa dan mau memanfaatkannya tadi dengan upaya-upaya yang sinergi seperti itu. Dan sekaligus ini menjadi jawaban isu-isu lingkungan yang ada saat ini. Tadi dari sisi perubahan iklim, dari sisi ekologi cadangan air, dari sisi ekologi degraded land, karena dengan menanam bambu dia sebagai rumput yang justru sebagai pionir bisa menjadi salah satu jenis yang digunakan untuk lahan-lahan yang terdegradasi yang ada di Indonesia. Sekaligus bisa memberikan manfaat ekonomi, ekologi, dan juga tetap mempertahankan sosial dan budaya di masyarakat. Begitu Mas.